Saya mau tanya Pak, kalau Iya, untuk menghapus tadi itu, bedanya iya, RM itu aja sama RM dir sama aja Pak ya? Oh, apa sih bedanya iya. Pak? Kalau kita bikin directory pakai user sama pakai root Pak? Nah, service-service yang aktif seperti itu sebisa mungkin jangan dioperasikan dengan user root gitu, karena berbahaya. Seandainya ada virus masuk atau trojan masuk, maka dia aktif dengan user root, bisa menghapus semua isi gitu. Sekarang kan kalau perintah UMI gitu, UMI seperti judul filmnya Jackie Chan ya, UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam semuanya. Semoga tetap sehat. Ini santai saja, saya sambil ngopi nih tuh. Karena cuaca di sini sedang hujan deras. Jadi tidak apa-apa, kita mulai saja. Karena ini nanti kan saya rekam ke YouTube. Jadi yang lain yang tidak sempat ikut atau tertinggal bisa lihat di YouTube kan ya. Jadi pada sesi kali ini saya asumsikan, saya anggap masing-masing kita sudah punya Linux ya, terinstall di laptop, baik menggunakan WSL ataupun memang sudah diinstal penuh Linux atau pakai VirtualBox atau yang lainnya. Hmm, Coba saya share screen dulu ya. Jadi pada malam ini kita akan membiasakan dulu dengan uh, lingkungan Linux. Mana nih ya? Oke, saya share screen dulu. Nah, ini. Jadi saya pergi ke terminal Linux. Coba ada yang baru join. Admin and guest admin. Oke. Oke. Ini kita masuk ke terminal Linux. Ah, ini nih. Ah, seperti ini ya. Hal yang pertama kita lakukan kalau melihat seperti ini terlalu kecil atau terbaca ya tulisannya? Oke Pak, terbaca Pak, terbaca. Ya, nanti saya besarkan sedikit tuh. Pak, saya besarkan sedikit. Preferences, saya besarkan sedikit. Nah, ini. Jadi berbeda dengan Windows, di Linux tidak mengenal drive C, drive D, dan seterusnya ya. Tetapi di Linux kita akan mendapatkan struktur pohon atau tree. Jadi seperti sekarang ini kalau saya jalankan perintah pwd gitu. PWD itu artinya jadi ya, mana admit one guest admit. Nah, ini deh. Coba saya ulang lagi. Ini coba admin, ada yang baru gabung. Mana admin? Ya, jadi saya ulangi lagi, berbeda dengan Windows, di Linux tidak mengenal drive C, drive D, dan seterusnya. Jadi semua di Linux semua di dalam struktur pohon direktori. Jadi
kalau saya buat PWD seperti ini, posisi sekarang saya berada di direktori home dan subdirektori Abdul. Baik, saya gambarkan dulu ya ininya. Apa namanya nih? Nah ini. Supaya lebih mudah, nanti saya buat seperti ini. Nah ini. Insert text box. Ini. Simbol seperti ini yang di sebelah kanan. Ini artinya root. Coba saya berikan warna ini ya supaya jangan dikira ini nama, tapi ini penjelasannya ini adalah root. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi induk dari semua direktori disebut root atau akar. Cuma ini akar bukan akar pohon ya. Karena kalau akar di Linux itu dia paling atas tempatnya. Kalau pohon kan akarnya di bawah. Lalu kalau saya, ini kan seperti ini ada home Abdul. Berarti di bawah root ada direktori namanya home. Home gitu. Nah, seperti ini home. Oh, ada yang baru gabung. Oke. Nah, kemudian ini saya berikan ilustrasinya seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya pindah direktori, misalnya kita telusuri dari root, maka kita mengenal perintah CD, artinya change directory, pindah direktori. Kalau PWD kan kita memprint ke layar, mencetak ke layar saat ini berada di direktori mana. Kalau kita buat misalnya ini, CD itu artinya changing directory, mana dia? Jadi kalau CD ini change directory, pindah direktori ke root seperti ini. Nah, berarti sekarang kalau PWD kita berada di root. Untuk pindah ke home, berarti home ini posisinya di root lalu directory home. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi saya melakukannya CD home. Nah, seperti itu. Sekarang berada di, kalau saya buat PWD berarti di home. Kemudian untuk kembali ke Abdul, saya CD di bawah home ini ternyata ada beberapa direktori lagi. Ini saya ingin masuk ke Abdul. Nah, ini yang dimaksud dengan struktur ya, susunan direktori, struktur direktori. Nah, seperti ini. Jadi ini posisinya di seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau saya mau pindah ke Abdul berarti Abdul. Kalau PWD berarti sekarang di home Abdul. Sampai di sini ada pertanyaan kan? Nggak ada Pak, masih Ada ya? bisa ngikutin ya Pak. Coba saya ulang lagi ya, saya ulang lagi nih, saya ulang lagi, saya tutup dulu, kemudian saya masuk ke terminal, mana tadi terminal, utilities terminal,
Nah, kalau saya masuk ke terminal, otomatis saya ditempatkan di directory home-nya. Nah, gitu. Kalau saya usernya bernama Abdul, berarti secara default lokasi directory yang aktif berada di home Abdul gitu ya. Jadi tanda pertama adalah root, ini adalah root, kemudian di bawah root ada directory home, lalu di bawah home ada directory Abdul. Itu ya. Sekarang kita ingin melihat ada apa di dalam Abdul gitu kan. Sebelumnya coba saya buat dulu begini. CD, kali ini ke root kan. Lalu kalau mau ke home seperti ini. Kalau mau ke Abdul berarti home Abdul. Cara pengetikan ini disebut dengan absolute ya. Namanya absolute. Nah, gitu. Posisi absolute. Posisi absolut itu kita ketik sejak dari root gitu ya. Home Abdul seperti ini berarti saya pindah direktori menggunakan posisi absolut. Absolut itu berarti kita tuliskan sejak dari root kan. Root lalu home lalu Abdul gitu. Lengkap gitu penulisannya. Nah, ada juga posisi relatif. Posisi relatif. Nah, ini posisi relatif itu berarti kita tidak perlu mengetik lengkap semuanya. Misalnya kalau saya sedang berada di root begini, PWD-nya root, mau pindah ke home, saya cukup mengetikkan home saja. Karena posisi sekarang sudah berada di root. Mana nih? Nah, ini dia. Ya, jadi cukup tanpa perlu mengetik garis miring terbalik itu ya, backslash itu. Berarti saya sekarang masuk ke home gitu. Hal yang sama kalau saya masuk ke dalam home Abdul, kalau menggunakan cara relatif, cukup CD Abdul. Nah, begitu. Ini berarti menggunakan cara relatif. Terus bagaimana kalau naik satu tingkat ke home? Sekarang ini kan berada di PWD. Kalau mau pindah ke directory home, caranya bagaimana? Ada dua cara. Satu cara absolut, berarti CD home gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau PWD sudah di home, atau menggunakan cara relatif. Cara relatif itu CD, sekarang berada di home Abdul. Kalau menggunakan cara relatif cukup dengan CD titik 2. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada dua cara, absolut dan relatif. Kalau titik 2 ini berarti naik satu tingkat ya. Seperti ini. Jadi kalau CD, kalau saat ini di home Abdul, jadi kalau CD 2 kali seperti ini, naik satu tingkat berada di home. Kalau CD sekali lagi berarti naik satu tingkat di root. Nah, seperti itu. Jadi kita berpindah dari root, home, dan Abdul gitu ya. Lalu kita ingin lihat di bawah root itu ada apa saja, apakah cuma home ya? Ternyata tidak. Di bawah root ini kalau kita list banyak gitu kan. Jadi di sini ada direktori lainnya. Nah, ini yang lainnya lah. Saya buat lainnya. Nah, gitu. Jadi untuk menyederhanakan persoalan, kita buat konsentrasi ke directory home saja dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau saya mau pindah ke home dengan cara absolut, berarti saya ketik sejak root lalu home. Ini pun selain Abdul, cuma satu usernya ya. Berarti di komputer saya hanya ada satu user. Kalau dibuat dua buah login, nanti ada dua account tuh, Abdul dan login lainnya. Di laptop saya hanya ada satu, maka di bawah home hanya ada Abdul. Kemudian di bawah Abdul LS itu ini ya, perintah untuk
list directory contents, menampilkan daftar isi sebuah directory, artinya list itu. List directory content, menampilkan isi directory ls. Jadi kalau saya lihat ls, nah seperti ini. Coba saya pindah secara relatif ke directory Abdul, berarti cukup ketik Abdul. Kalau PWD sudah berada di home Abdul, kalau saya list, oh lumayan banyak ya. Ini banyak isinya. Tanda sibuk bekerja. Oh itu isinya banyak kali. LS begini. Berarti di bawah Abdul ini ada banyak files. Ini files. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Oke, nah sampai di sini ada pertanyaan tentang direktori. Jadi kunci utamanya PWD untuk mengetahui saat ini berada di direktori mana, lalu CD untuk pindah direktori. Untuk pindah direktori kita bisa gunakan absolut atau relatif. Kalau mau gunakan absolut ke root seperti ini, berarti ini ke root. Tapi kalau mau menggunakan ini, kalau pindah ke root menggunakan cara relatif berarti naik 2 tingkat ya. Pertama pindah dulu ke home seperti ini, lalu pindah sekali lagi. Nah, berarti sekarang berada di root. Nah, seperti itu kan. Jadi CD home Abdul. Kalau mau pindah ke home, 1 tingkat di atasnya cukup begini. Pindah sekali lagi ke root. Jadi kalau di home Abdul kita mau pindah ke root dengan cara relatif ya 2 kali ya. Ini slash. Ini slash ini artinya garis miring. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi 2 perintah CD dan PWD. Nanti kalau semakin lama ngetik kita berpindah-pindah direktori, nanti hafal sendiri. Nah, ini. Ini kalau di list isinya banyak. Nah, berikutnya bagaimana cara kita membuat direktori. Jadi di bawah home Abdul itu, di bawah posisi ini home Abdul, ini bukan hanya file, tapi juga ada direktori lagi. Ada file, ada subdirektori. Direktori. Ah, ini home, lalu ini direktori. Ada home, ada direktori. Bagaimana cara mengetahuinya? Coba saya ls menggunakan parameter L gitu ya. Jadi kalau misalnya ls saja, ini tidak ada keterangan lain ya. Tapi kalau kita buat ls-l, itu akan muncul keterangan yang lainnya. Jadi kalau ls seperti ini, kalau menggunakan min L, ini akan ditampilkan vertikal berikut keterangan-keterangannya. Di bawah home Abdul itu ada file, ada, nah kalau diawali D ini berarti direktori ini. Nah ini. Jadi Android ini adalah sebuah direktori. Lalu ini yang bertanda D lagi depannya, ini juga direktori. Nah yang lain itu adalah file ini, yang tidak ada awalan D. Jadi di bawah sebuah direktori bisa berisi file, bisa berisi direktori gitu ya. Nah sekarang kalau kita mau membuat direktori untuk latihan kita seperti ini, kita akan membuat direktori namanya latihan. Latihan.
Ini kita akan membuat direktori bernama latihan. Saya tandai biru lah ya. Gini. Jadi untuk latihan berikutnya kita tempatkan di bawah atau di dalam direktori latihan ini. Nah, ini latihan. Jadi cara membuatnya ini coba saya berikan dulu. Jadi posisi absolutnya nanti berada di home Abdul latihan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, posisi absolutnya. Caranya ya, sekarang kita berada di home Abdul kan. Sudah berada di home Abdul, lalu kita ingin membuat direktori namanya latihan. Kita gunakan perintah mkdir seperti ini. Nah, kalau kita cari keterangannya, man itu artinya manual ya, mencari keterangan tentang perintah mkdir. Nah, ini bunyinya make directory. Kita ingin membuat directory. Berarti mkdir latihan. Seperti itu ya. Nah, gitu. Kalau di list, ini sudah ada latihan di dalamnya nih. Latihan, mana latihan? Latihan. Ini dia. Latihan. Itu yang saya buat tadi ya dengan perintah mkdir spasi latihan. Lalu bagaimana cara masuk ke dalam direktori latihan? Ya bisa menggunakan absolut atau relatif. Kalau relatif cukup cd latihan. Karena PWD sekarang present working directory-nya sudah di home Abdul. Berarti cukup ketik latihan. Gitu ya. Atau menggunakan cara absolut, root home Abdul latihan. Itu sama hasilnya. Nah, gini, kalau PWD sekarang berada di home Abdul latihan. Seperti itu ya. Coba saya kembali dulu satu tingkat ke atas, berarti di home Abdul min L. Coba kita lihat yang latihan tadi. Latihan. Nah, ini latihan nih. Latihan. Itu yang baru saya buat tadi direktorinya. Ini tanda D di depan artinya direktori. Oke, nah kemudian ini ada RWX, lalu R-X, R-X. Ini namanya pembatasan hak ya, pembatasan hak akses. Ini ada RWX, ada R-X, ada R-X. Seperti itu, coba saya jelaskan dulu di sini ya. Jadi text box-nya di sini. Nah, seperti ini. Ada 3 kelompok. Jadi cara membacanya kita kelompokkan menjadi 3 karakter. RWX, R-X, dan R-X. Lalu dilanjutkan dengan Abdul. Nah, seperti ini nih. Ini maksudnya apa nih ya? Nah, jadi kata-kata Abdul ini berarti pemilik direktori ini adalah Abdul sebagai user, sebagai pemiliknya. Lalu yang kedua adalah grup. Jadi yang ini adalah user. Atau owner. Ini adalah grup.
Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ada user di-create, diciptakan di Linux, maka akan diciptakan dua, satu user dan satu grup. Misalnya begini. Sekarang kan kalau perintah whoami gitu, whoami, seperti judul filmnya Jackie Chan ya, whoami. Whoami begitu. Ini untuk mengetahui sekarang ini usernya siapa, bernama Abdul kan. Saat ini berarti usernya Abdul. Lalu kalau saya ketik groups, ini. Abdul ini berada di dalam grup. Pertama nama grupnya sama seperti nama user, Abdul. Lalu ada Will, ada video, dan VBox user. Berarti user Abdul yang aktif saat ini adalah anggota dari 4 grup. Pertama grup Abdul itu sendiri, Will, video, dan VBox user gitu ya. Jadi ada 2 user dan grup. Ketika seorang user di-create di Linux, otomatis diciptakan 2, satu user dan satu grup gitu kan, dengan nama yang sama. Jadi kembali ke RWX tadi, coba ls-l latihan. Nah ini. Nah, ini pembatasan hak aksesnya artinya seperti ini. R di depan ini artinya read. Ya. Jadi R itu artinya hak read, hak untuk membaca direktori, membaca isi direktori. W artinya update atau delete, mengubah atau menghapus. X artinya execute, menjalankan perintah, seperti itu ya. Read, update, delete, atau execute. Ini W ini modifikasi atau ya gitu. Seperti itu. Jadi kalau ini yang sebelah kiri, yang sebelah sini adalah untuk user. Nah, ini RWX pertama. Ini mana dia? Font effect underline. Nah, seperti itu. Ini untuk user atau untuk owner. Berarti sebagai owner, saya boleh membaca isi direktori, mengubah direktori, dan menjalankan perintah ya. W ini bisa menghapus atau mengubah. Sebagai pemilik saya berhak melakukan itu. Lalu yang kedua ini underlining single. Ini untuk grup. Jadi nama grupnya adalah Abdul. Misalkan ada 2 user, satu Abdul, satu Yadi gitu ya. Misalnya. Nah, si user Yadi itu bisa saja didaftarkan sebagai anggota grup Abdul. Nah, dalam kasus itu apabila saya login sebagai Yadi dan menjadi anggota grup Abdul, maka saya memperoleh hak akses ini. Artinya saya boleh membaca, tapi saya tidak bisa menghapus atau mengubah direktori gitu ya, karena W-nya ini flag-nya atau tanda W-nya mati. Berarti saya hanya bisa membaca atau mengeksekut gitu. Sedangkan yang ini, yang ketiga ini seperti ini. Ini other. Artinya hak yang diperoleh untuk user yang login selain owner dan tidak masuk ke grup orang lain gitu ya. Ada user lain yang bukan Abdul dan bukan anggota grup Abdul, berarti orang lain. Jadi seperti ini. Hanya bisa membaca dan mengeksekut. Nanti kalau sudah lanjut,
bisa saya jelaskan cara membatasi. Misalkan other tidak boleh bisa membaca isi direktori. Berarti ini harus diganti menjadi kalau tidak boleh membaca, berarti begini dong tulisannya menjadinya. Berubahnya menjadi min. Itu sama sekali melarang tuh. Kalau dibuat seperti ini. Artinya selain Abdul dan anggota grup Abdul, itu tidak bisa membaca isi direktori. Gitu ya. Ini kalau kita mau batasi, tapi itu nanti bukan dibahas sekarang. Sampai di sini apakah ada pertanyaan tuh tentang pembatasan hak? Jadi by default kalau tidak diubah apa adanya ya, Linux akan memberikan seperti ini. Nah, kalau ingin menghapusnya bagaimana? Tadi mkdir latihan kan. Kalau saya buat 2 kali nanti ada error tuh. Sudah eksis direktorinya. Cara menghapusnya berarti kita meremove ya. Meremove itu berarti membuang RM. Remove file or directories. Remove file or directories. Berarti RM kalau latihan begini saja error ya, karena latihan itu bukan file tapi directory. Jadi caranya adalah -R begitu, ditambahin -R. Berarti kita menghapus direktori latihan. Kalau mau membuatnya lagi berarti mkdir latihan. Nah, seperti itu ya. Kalau menghapusnya seperti ini, RM itu artinya remove, -R berarti meremove direktori. R-nya sendiri sebetulnya -R itu artinya rekursif ya. Coba di mana -R? Nah ini. Kalau saya mengetik -R berarti menghapus direktori dan isinya dan seluruh isinya. Menghapus direktori beserta isinya begitu ya. Berarti RM-R. Seperti ini. Jadi kita sudah mengenal berapa perintah tuh. Pertama PWD untuk mengetahui lokasi direktori yang sedang aktif saat ini. Kemudian CD untuk berpindah-pindah direktori. Lalu mkdir untuk membuat direktori, dan RM untuk menghapus file atau direktori. Berarti sudah berapa? 4 ya? 4 perintah. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang pernah membuka itu, kalau yang pengguna Windows ya, membuka CMD terminal. Mungkin mirip-mirip itu ya. Pak, kalau saya mau tanya Pak, kalau untuk menghapus tadi itu, bedanya RM itu aja sama RMdir sama aja Pak ya? Oh, coba saya periksa ya. Man RMdir. Oh, RMdiv itu remove empty directory. Menghapus direktori yang kosong. Ini judulnya nih, remove the directory if they are empty. Coba ya, saya periksa dulu ya. Nah, ini menarik nih pertanyaannya, bagus. Apa bedanya RMdir dan RM? Sekarang kalau saya, tadi sudah ada direktori latihan kan? Sekarang saya masuk ke secara absolut nih, Abdul latihan. Kayak begini kan? Lalu saya buat sebuah file ya. Coba kalau saya sebuah file, saya perintah di Linux untuk membuat sebuah file kosong, file dengan byte 0, itu perintahnya cukup touch gitu aja. Touch spasi nama filenya misalnya tes gitu ya.
Berarti saya akan membuat sebuah file kosong bernama tes seperti ini. Kalau di list seperti ini, coba kalau minus L berarti diciptakannya 2135 ya jam saat ini. Sekarang coba saya maju satu tingkat, naik satu tingkat secara relatif. Berarti sekarang berada di home Abdul. Coba sekarang rmdir latihan. Ada error ya. Karena sudah berisi file tes tadi. Coba ada nggak cara kalau ingin menghapus direktori latihan yang sudah berisi file, ada nggak perintahnya yang lain? Ada nih, ignore fail on non-empty, ditambahkan ini. Tambah ignore fail on non-empty, dia bisa tuh. Coba ada lagi yang lainnya. Oh, nggak ada ya. Berarti saya coba dulu. Harus pakai ignore fail on non-empty. Panjang ya. Panjang perintahnya, berarti rmdir ini ignore fail on non-empty latihan. Nah, bisa tuh. Jadi harus menggunakan ini, ignore fail on non-empty kan. Coba saya buat lagi mkdir latihan, lalu file exist. Oh, tetap tidak hapus ya. Jadi bukannya berhasil, dia cuma meniadakan pesan error. Tuh, tidak terhapus kan? Tapi kalau menggunakan rm minus r, kita ingin menghapus direktori latihan. Nah, ini. Coba kita lihat latihannya. Nah, sudah hapus ya. Nah, seperti itu. Coba dulu, saya buat lagi mkdir latihan, lalu masuk ke direktori latihan, lalu touch, tes, gini. Terus saya balik lagi, coba rm min r latihan. Nah, kalau seperti ini, coba. Oh, terhapus tuh. Itu ya. Coba kalau saya buat latihan, lalu di dalam latihan masih kosong, sekarang pakai rmdir latihan gini. Bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau di versi Linux yang saya pakai saat ini, itu kelihatan bedanya antara rm dan rmdir. Kalau di Linux Ubuntu punya Fadel, sama nggak kasusnya begini? Sama Pak, kemarin pas saya udah coba bikin direktori kayak contohnya latihan itu, terus dalamnya saya isi kayak file, pas dihapus nggak bisa-bisa gitu kan. Iya, iya. Ya Pak. Iya, jadi seperti itu, rm min r gitu ya. Oke Pak. Coba saya buat lagi mkdir latihan. Coba saya masuk ke direktori latihan. Nah, seperti ini. Tadi kan saya membuat file baru dengan cara touch gitu kan. Touch test gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya saya naik satu tingkat, berada di home Abdul, ingin langsung membuat file di dalam direktori latihan, tidak perlu pindah ke direktori latihan sebetulnya, cukup menggunakan touch. Nah, lalu kita boleh menggunakan absolut maupun relatif. Kalau relatif berarti latihan tes 1 gitu ya. Maka kalau saya list latihan isinya ada 2, tes dan tes 1. Atau menggunakan absolut berarti home Abdul latihan tes 2. Nah, ini penuh ya, full ya. Diketik full berarti ini absolut.
lokasinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tes 1, tes 2. Coba kalau saya pindah ke latihan, list seperti ini. Kalau saya gunakan ls-l, nah ini. Kalau untuk file kelihatan di sini ya, hak aksesnya ini. Jadi untuk user Abdul, ini adalah bisa baca dan bisa tulis. W itu berarti update ya, mengubah atau menghapus. Tapi execute-nya nggak ada kan? Ini execute-nya mati. Artinya tes ini bukan file yang executable. Kalau di Windows itu yang .exe itu ya. Kalau .exe itu artinya executable kan. Nah, ini di Linux tidak ada extension itu. .exe itu. Dan kalau X-nya mati, off seperti ini, berarti tes bukanlah sebuah executable file gitu ya. Untuk grup, ini hanya bisa baca tuh. User selain Abdul tetapi adalah anggota grup Abdul, dia bisa baca isi file tapi tidak bisa menghapus atau mengubah isinya. Untuk user yang other artinya bukan Abdul dan bukan anggota grup Abdul. Misalnya saya login sebagai Yadi gitu kan, dan Yadi itu bukan anggota grup Abdul, maka saya memperoleh akses ini. Saya bisa baca. Nah, defaultnya seperti ini. Kalau kita tidak ubah, nanti kalau kita sudah mahir kita bisa ubah hak pakainya itu, tapi tidak sekarang lah ya. Misalnya file kita hanya bisa dibaca oleh Abdul, tetapi tidak bisa dibaca oleh user lain, meskipun user lain itu anggota Abdul, itu bisa dirubah caranya. Nah, berarti saya sudah memperkenalkan perintah apa tadi? PWD, lalu apa tadi? PWD, lalu perintah CD, kemudian mkdir, lalu rm, lalu tadi saya buat touch itu ya. Kita sudah punya 5 perintah. Nah, dengan 5 perintah itu kita bisa latihan bolak-balik direktori gitu kan ya. Pindah-pindah direktori. Seperti itu. Saya hapus dulu ya. Hapus semua seperti ini bisa rm bintang. Nah, berarti hapus semua isi filenya menggunakan perintah rm. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini nih. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba di itu ya, di Linux di laptop masing-masing. Nah, nanti untuk keperluan minggu depan bukan minggu depan ya. Jumat depan, Jumat kemarin saya tidak bisa membuka online karena dalam perjalanan. Nah, sekarang sudah stay di Yogyakarta, jadi hari Jumat depan, Jumat malam jam 9.10 kita bisa lanjut kelas online-nya. Nah, mulai Jumat depan itu kita sudah mulai masuk ke itu, ke bahasa mulai masuk ke coding dasar, sangat dasar ya, sangat awal, dan kita sudah mulai mengetikkan perintah dan mengkompilasi. Maka yang perlu diinstal adalah, yang perlu dipastikan di laptop masing-masing, 1 GCC, nama perintah yang harus diinstal. Kedua, make. Ketiga, editor text VIM. Ada 3 yang harus perlu diinstalasi di masing-masing komputer itu. Nanti tergantung distribusi Linux-nya ya. Kalau coba saya browsing ya. How to install GCC. Kalau Ubuntu berarti Ubuntu gitu ya.
Nah, ini ada perintahnya. Tuh, seperti ini, apt install build essential. Sekarang sudah canggih, jadi browser itu ya. Kita tinggal mengetik kebutuhan muncul. Kalau yang ada yang pakai Arch Linux seperti siapa? Sidik itu pakai Arch Linux apa sudah pernah install ini ya di Arch Linux? Ah, ini nih. Sudo pacman -s gcc. Nanti kalau yang pakai Fedora tinggal sebutkan aja gini. Tuh. Masing-masing ada perintahnya. Menginstal GCC. Seperti ini. Kemudian yang perlu diinstal selain GCC adalah make. Make ini berarti how to install make in Ubuntu. Nah, ini ada tuh. Sama, kalau ini cukup mengetik build essential sudah semuanya tuh. Sudo apt install build essential. Itu sudah bisa. Kalau di Arch apa ini? Oh, seperti ini ya. Ini kalau make aja ini sudo pacman -s make. Kalau di Fedora nah seperti ini. Tinggal browsing aja. Kemudian untuk editornya, teks editornya kita pakai Vim. Vim ini nih. Vim berarti Vim. Kalau yang sudah terlatih sebetulnya bisa pakai yang lainnya. Ada Nano, ada apa ya beberapa editor di teks gitu. Tapi kalau saya suka Vim. Kalau di Ubuntu Vim itu VIM. Nah ini nih. Misalnya penggunaan VIM itu ya, kalau saya letakkan di sini, misalnya direktori ini, VIM nama filenya tes gitu ya. Ah seperti ini. Kita ngetik di sini tes, coba ketik teks. Nah seperti itu, lalu disimpannya W gitu aja. Enter, ya selesai, lalu quit, quit perintah. Nah ini kalau dilihat isinya ini. Nah, itu isinya CAT itu melihat isi dari sebuah file seperti itu. Jadi ini contoh penggunaan Vim. Jadi GCC make Vim. Nah, satu lagi adalah ini manual booknya, keterangan. Jadi kalau kita bertanya tentang sebuah perintah dalam bahasa C, misalnya man print F, misalnya seperti ini. Man S. Nah ini kan ada penjelasannya itu. Perintah ini apa saja, isinya apa saja, ini menggunakan man. Namanya man ini, coba, how to install GCC man page in Ubuntu. Salah ngetik Ubuntu. Nah, ini nih. Oh, sama ini build essential sudah semuanya. Jadi kalau yang di Ubuntu ini, kalau build essential ini sudah semuanya terinstall nih. Kalau Arch, man pages ya kalau di sini. Nah, itu yang perlu diinstal. Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Ah, ini dia.
Pak, izin bertanya Pak. Iya, iya, Tadi kan kita belajar bikin apa file atau folder directory Pak ya di home. Dan itu dari apa namanya user Pak. Kalau apa sih bedanya iya. Pak? Kalau kita bikin directory pakai user sama pakai root Pak? Oh, baik ya. Kalau di Linux itu sebetulnya sebisa mungkin sesedikit mungkin kita akses menggunakan root sebetulnya. Karena kalau kita login dan terus-menerus kita bekerja sebagai root, lantas kita lalai kan. Lalai itu artinya apa namanya ya, menghapus sesuatu yang penting itu kan. Contohnya ini yang saya pernah lalai itu. Misalnya saya sebagai sudo su sebagai root nih sekarang nih. Nah, ini who am I root. Ini kalau di sini root ini ada direktori yang penting nih, saya pernah keliru karena menggunakan root kan. Nah, ini saya pernah menghapus ini nih opt, padahal itu nggak boleh dihapus. Kalau sebagai root dia terhapus sebetulnya. Jadi kalau menggunakan root nanti ya setiap kali mengeksekut kita harus ke root dulu sebagai user root gitu. Tapi untuk keamanan di Linux itu sebisa mungkin aktivitasnya jangan di root gitu kecuali kalau perlu. Iya. Itu pernah sharing aja ya, sharing pengalaman ya. Di Linux itu kan seperti Windows kan. Windows itu selain program biasa ada service yang otomatis aktif kan ketika komputer di on kan atau server di on kan gitu kan. Nah, service-service yang aktif seperti itu sebisa mungkin jangan dioperasikan dengan user root gitu karena berbahaya. Seandainya ada virus masuk atau trojan masuk maka dia aktif dengan user root bisa menghapus semua isi gitu. Maka sebaiknya itu memang menggunakan user yang non root gitu kecuali diperlukan saja gitu. Boleh saja pakai root lalu membuat file kan, tapi hanya untuk keperluan administratif namanya. Administratif itu menginstal sesuatu gitu ya, atau setup gitu kan, mengkonfigurasi sebuah service. Kalau sudah selesai ya keluarlah dari root gitu kan, masuk sebagai user biasa gitu. Ya itu sih sebetulnya untuk keamanan gitu. Pak, kalau kita apa sebagai user ada kemungkinan terhapus nggak Pak yang kayak yang dibilang tadi Pak? Contohnya kayak OPT itu Pak. Oh kita lihat, nah sekarang kita lihat nih OPT nih. Ini coba lihat ya kayak OPT ini kan direktori penting nih. Dia D, lalu lihat haknya nih RWX nih. RWX ini berarti yang 3 karakter pertama kan untuk pemilik ya. Dalam hal ini untuk root. Jadi kalau saya sebagai root saya bisa membaca dan menghapus atau mengubah kan. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk grup berarti semua user selain root tetapi anggota grup root dia tidak bisa menghapus tuh kan atau mengubah. W-nya mati yang di tengah itu. Kalau user lain yang bukan root dan bukan anggota root sama dia tidak bisa menghapus dan mengubah, hanya bisa melihat isinya. Nah, seperti itu nih. Jadi pembatasannya di sini amannya. Jadi kalau misalnya saya login sebagai Abdul, saya menghapus OPT, ini tidak bisa. Coba ya saya buat seperti ini ya. Saya sudo su sebagai root misalnya. Lalu saya masuk ke home Abdul, saya buat direktori mkdir coba root. Coba saya lihat coba root nih. Coba root itu kan, nah ini kan RWX yang user lain tidak bisa kan selain root ini kan. Nah coba sekarang saya exit. Nah di home Abdul ada coba root ini kan.
Sekarang coba saya rm-r coba root. Tuh. Tapi ada perintah ini, remove write protected directory coba root, ada perintah gitu tuh. Coba kalau dibuat yes bisa enggak ya kalau di dalam home? Oh bisa kalau di dalam home ya. Iya coba kalau jangan di dalam home, karena di dalam home Abdul tuh. Coba saya di sini berarti mkdir coba. Nah direktorinya sekarang berada di root tuh kan. Bukan di home Abdul, tetapi di root ada coba. Nah, ini coba saya exit dulu. Sekarang UMI-nya Abdul. Lalu pindah ke root directory. Lalu ada coba tadi. Coba. Nah, ini coba. Sekarang coba saya hapus rm-r coba. Oh, sama tuh ada perintah itu tuh. Apakah ingin menghapus root directory? Apakah ingin menghapus coba? Kalau yes, nah itu dilarang ya. Kalau bukan di directory home itu ada pernyataan permission denied ya. Jadi kalau misalnya OPT tadi kan bukan di dalam home Abdul. Ini berarti tidak bisa dihapus nih. Karena hanya dimiliki oleh root yang bisa menghapus OPT. Seperti coba ini juga nih, meskipun saya nyatakan Y, ini ada error permission denied. Kecuali saya pakai sudo. Sudo itu kan berarti masuk sebagai root. Atau sudo su min. Nah ini. Nah ini tadi root coba ini kan coba. Direktori coba. Berarti kalau saya buat rm coba. Nah, bisa ya kalau sebagai root. Nah, seperti itu. Jadi nanti apakah bisa dihapus ya tergantung ini hak aksesnya ini. Yang seperti ini nih. Ini berarti user selain root tidak bisa menghapus. Ah, ini berarti semua bisa nih RW nih. Ada W depannya. Nah, seperti itu. Tergantung definisi dari hak aksesnya nanti apakah user biasa bisa menghapus direktori tertentu. Nah, ini dia. Jadi untuk latihan minggu depan kita akan berada di dalam subdirektori ini, latihan ini. Jadi misalnya latihan pertama saya buang dulu ya, tes. Jadi sekarang di home Abdul latihan berarti Jumat depan saya akan buat misalnya lat 1 gitu ya, latihan 1. Nanti itulah semua latihannya di situ. Kemudian Selasa depan berarti lat 2 gitu. Jadi nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Atau kalau punya perintah tree, nah seperti itu direktorinya lat 1, lat 2 dan seterusnya lat 3, lat 4. Jadi supaya kita tidak sulit mencarinya, terkumpul di dalam direktori latihan. Sampai di sini ada yang belum jelas? Nah, saya close dulu ya. Berarti sudah jam 10. Nanti saya rekam ke YouTube, bisa dilihat-lihat lagi kalau ada yang belum jelas. Oke.
Mana sharing screen? Sudah selesai. Ya sudah jam 10, apakah bisa diakhiri ya atau masih ada yang ditanyakan? Pak, saya ingin bertanya untuk channel YouTube-nya apa ya, Pak? Oh, channel YouTube-nya, oh saya belum ada informasi ya. Kemarin itu coba saya lihat di sini ya. Padahal saya bagikan linknya ke alumni apa belum ada masuk ya. Jadi coba saya lihat dulu di sini channel YouTube-nya itu. Coba. Mana dia? Coba dulu entire screen. Share apa nama channel itu dia? youtube.com-nya cari yang apa ini? Apa kompetensi 0,0 oh ini yang punya saya. Ini nih. Kompetensi 0,0 pengantar ini yang kemarin jarang dibahas. Itu. Nanti saya share aja lah itu ya. Stop sharing. Oh, Raihan. Oh, nanti coba saya kemana ngasih linknya ya. Coba cari kompetensi 0,0 kata kuncinya di YouTube itu. Di sana ada video lama saya juga tuh yang bukan bagian dari training ini. Kompetensi 0,0 lalu saya buat judul yang sama kompetensi 0,0 juga untuk kelas online ini. Jadi kata kuncinya kompetensi 0,0 gitu ya. Di YouTube nanti muncul tuh. Oh, Raihan itu kan yang sama Pak Hadi, bukan? Pak Hadi saya, Pak. Oh, Raka ya. Raihan nih, kalau Raihan itu yang iya. Pak, mau nanya, Pak. Iya. Ada nggak, Pak, kita channel grup WA gitu, Pak? Kayaknya saya belum masuk kayaknya, Pak. Oh, kemarin saya buat sih di grup alumni FTUNP. Kalau Raka bukan alumni ya? Bukan, Pak. Oh, tahu linknya dari siapa tuh? Saya juga Dari bukan, Pak. bapak saya selalu di share. Oh, mungkin bapaknya alumni itu ya. Oh, kalau grup bisa juga sih. Coba nanti saya buatkan grupnya ya, grup WA. Baik, Pak. Iya. Atau ya nanti gitu aja kalau misalnya mau cari di YouTube ya kata kuncinya tadi kompetensi 0,0 ketemu tuh pasti tuh. Ya ini baru 2 pertemuan ya, masih panjang jalannya. Saya coba memang tidak terlalu cepat, pelan-pelan saja. Apakah yang selama ini terlalu cepat ya? Enggak terlalu cepat Pak, tapi bisa dipahami lah Pak. Takutnya terlalu cepat ini enggak nangkap juga. Iya. Kalau yang penjelasan tadi lumayan lah ya, masih bisa dimengerti ya. Masih bisa Pak, masih bisa dimengerti Pak. Iya. Nanti seiring jalan begitu kita mulai coding dan menyimpan file, mengkompilasi itu makin dimengerti penjelasan tadi tuh. Karena kita lebih sering PWD, CD, RM akan sering melakukan itu. Jadi kalau sering dilatih nanti juga akan terbiasa. Baiklah, saya akhiri saja ya. Jumpa lagi Jumat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, makasih. Masih banyak, Pak.